Siapakah pemuda gagah dan kakek berjenggot itu? Ya, ternyata mereka adalah orang yang sama. Beliaulah Kiai Haji Agus Salim, sang guru bangsa legendaris itu. Ketika kita membaca biografi beliau, tentu kita akan tertegun betapa pahlawan nasional yang satu ini punya begitu banyak kebaikan. Beliau seorang pejuang, pemimpin media, ulama, menteri, ketua partai, filsuf, pembaharu, diplomat, guru bangsa, dan lain-lain. Kecerdasannya tentu tak perlu dipertanyakan lagi. Beliau lulusan terbaik HBS, mengalahkan keturunan Belanda, Eropa, dan Asia Timur. Kiai Haji Agus Salim adalah seorang poligot, orang yang menguasai belasan bahasa Belanda, Arab, Inggris, Jepang, Prancis, Jerman, Mandarin, Latin, dan Turki. Ia juga menguasai beberapa bahasa daerah seperti bahasa Melayu, Minang, Jawa, dan Sunda. Semua kepiawaiannya itu berguna saat beliau memimpin delegasi Indonesia dalam berbagai perundingan dan misi diplomasi. Salah satunya adalah misi diplomasi ke Timur Tengah selama berbulan-bulan untuk mencari dukungan sekaligus pengakuan atas kedaulatan Indonesia. Dan itu berhasil. Berkat kepandaiannya dalam berdiplomasi, maka Indonesia mendapatkan pengakuan secara de jure resmi sebagai negara berdaulat oleh Mesir, Lebanon, Suriah, Arab Saudi, dan Irak. Kiai Haji Agus Salim adalah seorang yang bisa dikatakan hidup melarat. Dengan semua kepandaian dan jasa yang dimilikinya, tentu mudah bagi beliau untuk hidup mewah. Tapi beliau lebih memilih untuk pindah dari rumah kontrakan dari satu gang sempit ke gang sempit lainnya, demi menjaga totalitas dan keikhlasan dalam pengabdian. Ladies is legend, pemimpin adalah tentang berani menderita. Bukan tentang berapa rupiah yang kau dapat dari negara, tapi apa yang kau berikan untuk negara. Dan itulah yang membuat kawan maupun lawan segan dan simpati padanya. B.J. Habibie lahir di Pare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936, adalah Presiden Indonesia ketiga. B.J. Habibie terkenal dengan kejeniusannya, kepintaran, dan ilmu pengetahuan yang tinggi, bahkan dalam dunia penerbangan. Memiliki karir yang gemilang di Jerman, namun ia rela meninggalkan karirnya demi mempertahankan kedaulatan Indonesia yang pada saat itu sedang kacau pasca pengunduran diri Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Namun dengan hati yang baik dan pemikiran yang bijak, B.J. Habibie menerapkan sila keempat Pancasila.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam hidupnya sebagai presiden ketiga, dari situ mulai dari era pemerintahannya ia memberikan landasan pemerintah yang kokoh dan stabil bagi Indonesia dan digunakan hingga masa Presiden Joko Widodo. Berikut kata yang diucapkan oleh B.J. Habibie. Ada yang tanya sama saya, Pak, kenapa kita bukan negara Islam sebagian besar? Kenapa harus Pancasila? Saya bilang Pancasila itu sama dengan Islam. Atau Pancasila sama dengan agama manapun. Karena tidak membedakan. Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan Gus Dur adalah Presiden Indonesia keempat. Lahir di Jombang pada tanggal 7 September 1940. Dia adalah seorang putra dari pahlawan nasional yaitu Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Sejak kecil Gus Dur mendapatkan pengajaran-pengajaran dan tata krama Islam. Namun karena ajaran-ajaran tersebut, dia mampu menjadi seorang Indonesia yang sempurna. Ajaran-ajarannya hingga kini tetap dipegang teguh oleh Gus Durian dan murid-muridnya, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Ajaran utama Gus Dur adalah tentang toleransi antar agama, ras, dan suku, menghargai keberagaman dan perbedaan. Maka ia sering disebut sebagai Bapak Pluralisme. Gus Dur memandang persatuan Indonesia sila ketiga adalah harga mati yang harus dipertahankan. Menolak adanya dan berdirinya negara Islam karena Indonesia telah berdiri di atas 5 asas tersebut yang telah dirumuskan oleh banyak sekali pihak. Bunyi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa sangat diterapkan oleh Gus Dur saat beliau menjadi Presiden Republik Indonesia keempat. Ini kelihatan dari gimana beliau mengakui dan tidak membeda-bedakan keberagaman keyakinan dan kepercayaan yang dianut bangsa Indonesia. Pada sila pertama inilah Gus Dur juga memastikan bahwa keselarasan Islam dan Pancasila yang dituangkan dalam piagam Munas Alim Ulama di Situbondo bahwa NU menerima kebijakan asas tunggal Pancasila karena alasan teologis bukan politis, karena Pancasila juga merupakan cerminan dari tauhid dan syariah itu sendiri.